Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, dan intinya mari selalu kita memberikan syukur kepada Allah atas nikmat karunia Allah. Pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan talabul ilmi. Dalam situasi seperti ini, tetap saja akhir Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa talabul ini, merupakan karunia yang sangat besar. Mari kita syukuri. Sebelum kita menyampaikan materi, ayo sama-sama bermohon kepada Allah, semoga Allah jauhkan kita dari wabah sekarang ini sedang menimpa kita semua, coronavirus. Semoga Allah selamatkan kita semua, Allah selamatkan seluruh kaum muslimin, seluruh negeri-negeri muslim, dan akhirnya kita semua keluar dari masalah ini, musibah ini dengan selamat. Salimina aminin amin ya rabbal alamin. Tema kita kesempatan ini adalah mengasuh anak dengan keteladanan dan cinta. Masya Allah, ini bab pengasuhan adalah satu bab besar yang tidak hanya butuh ilmu, tapi ia butuh kemauan keras, niat yang kuat. Banyak sekali ibu bapak berpendidikan tinggi, memiliki pekerjaan yang baik, tapi gagal di pengasuhan. Bukan karena ia tidak punya ilmu, tapi ia tidak punya kesempatan. Bahkan lebih dari itu, ia tidak punya niat yang baik. Pengasuhan adalah bagian dari pendidikan. Ia punya peran untuk menjadikan seorang anak menjadi sesuatu. Di luar sana ada pengajaran. Pengasuhan adalah bagian terbesar dari pendidikan, karena mengambil peran di penguatan karakter. Sedangkan pengajaran hanya punya peran untuk membuat anak kita pintar. Mental, karakter, semuanya ada di pengasuhan. Oleh karena itu, ayah ibu, terutama ibu-ibu, ayo kita ambil peran pengasuhan ini dengan sangat baik. Yang pertama, karena mental dan karakter anak, bahkan kecerdasan anak, sebagian besar itu terletak kepada baik dan tidaknya pola asuh kita. Pola asuh, pengasuhan yang baik, insya Allah membuat anak memiliki mental, karakter, bahkan kecerdasan yang baik. Sementara kalau pola asuh buruk, pengasuhan buruk, maka mentalnya buruk, karakternya buruk, bahkan kecerdasannya juga buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, semua desain hidup anak sangat ditentukan oleh pengasuhan. 0 sampai 6 atau 0 sampai 7 adalah waktu yang sangat mahal, karena disitulah dasar karakter dan mental seorang. Nanti akan ada sekarang 7 sampai 14, 14 sampai 21. Meskipun terkadang kita bisa membagi menggunakan 06, 612, 12, 18. Tergantung pembagiannya. Tapi intinya, desain hidup anak kita itu laki-laki, gaya hidup anak kita, cara berpikir anak kita, bahkan mimpi-mimpi anak kita sangat ditentukan oleh masa kecilnya waktu dia di rumah, yang disebut dengan pengasuhan di rumah. Jadi bukan sekedar anak yang nanti pintar atau tidak pintar, bahkan nanti selera anak kita itu sangat ditentukan oleh situasi yang sedang ia alami waktu dia di rumah, yang disebut dengan bagaimana mereka mendapatkan pengasuhan dan pola asuh. Ini yang kedua. Yang ketiga, pengasuhan menjadi sangat penting karena memang anak sejak lahir, sebelum dipegang oleh gurunya, pertama kali dipegang oleh ibunya dan bapaknya. Jadi ia adalah pelukis pertama terhadap anak. Kalau kita ibaratkan anak itu kertas putih, sementara ayah dan ibunya adalah pelukisnya, maka sebelum orang yang melukis, maka ayah ibu adalah pelukis utamanya, pelukis pertamanya. Dan yang paling menentukan dalam perjalanan hidup kertas ini adalah siapa dan apa yang dilukiskan di kertas itu. Karena lukisan pertama akan membekas sampai kapan. 3 hal ini cukup membuat kita, bapak dan ibu, terutama ibu yang dirahmati Allah, untuk memberikan perhatian besar terhadap pengasuhan. Pesan utamanya adalah
ayo kita memberikan perhatian besar terhadap pengasuhan sehingga kita punya pola asuh yang baik. Laki-laki ini ngomongnya gampang, prakteknya Masya Allah. Tapi insya Allah kalau kita belajar terus memperbaiki diri, kita akan terus memiliki keinginan dan kemauan yang baik untuk mengasuh dan kita memperbaiki pola asuh kita. Pesan utamanya apa? Ayo kita punya perhatian yang besar terhadap pengasuhan. Jadi bukan sekedar kita berpendidikan tinggi atau bukan sekedar kita memberikan gizi yang baik, tapi sebelum kita bicara itu, bicara maukah kita mengasuh anak. Ini ada persoalan hukum mendasar untuk masyarakat di perkotaan. Makanya sering kita dapati anak-anak hebat lahir dari ibu-ibu yang tidak hebat. Ini cukup menarik nih. Saya tidak punya data yang akurat, tapi ini observasi umum saja. Kita dapati bahwa anak-anak hebat itu banyak yang lahir dari ibu-ibu yang biasa. Kenapa coba? Karena ibu-ibu yang biasa, karena dia ibu biasa, maka dia tidak berkarir. Karena dia tidak berkarir, maka satu-satunya karirnya adalah anaknya. Ya urus anaknya 24 jam. Ya bangun malam demi anaknya, ya bangun pagi demi anaknya, ya masakin anaknya, ya suguhkan makanan untuk anaknya, ya bantu anaknya untuk tumbuh dan berkembang. Bahkan kalau di ibu-ibu di desa, ya antar anaknya ke sekolah, antar ke pondok, jemput dari pondok malam hari. Ia melakukan itu dengan penuh hati karena memang satu-satunya harapannya adalah anaknya. Kabar baiknya, karena dia full mengasuh dengan baik, anak merasa berlimpah cinta, berlimpah perhatian, dan itu menjadi modal anak ini tumbuh dengan sangat baik. Sementara terkadang kita dapati ibu-ibu hebat, pendidikannya tinggi, pendidikan tinggi maka dia berkarir. Kalau tidak berkarir maka dia menjadi pekerja sosial. Naik sedikit, kalau pekerja sosial namanya sosialita. Nah, ini agak beda lagi. Kalau pekerja sosial itu dia melakukan tindakan sosial, tapi sosialita adalah orang yang suka bersosial, yakni berkumpul-kumpul. Habis waktunya untuk orang di luar sana, untuk anaknya habis. Bahkan bisa jadi anaknya diserahkan kepada pembantunya. Awas, ibu hebat tidak mau mengasuh karena dia merasa hebat. Urusan pengasuhan diserahkan ke pembantunya yang tidak hebat. Jadilah ibu hebat punya anak diasuh oleh ibu yang tidak hebat. Jadilah anak tidak hebat. Naudzubillah min dzalik. Jadi pesan pertama sebelum kita melanjutkan materi adalah ayo kita memberikan perhatian yang baik untuk pengasuhan. Jadi modal utamanya adalah niat untuk mengasuh. Makanya sekarang saya bertanya kepada pasangan yang baru menikah, di samping kalian siap menjadi suami dan istri, apakah Anda siap menjadi ibu dan ayah? Menjadi suami istri, Anda hanya ingin membahagiakan pasangan Anda, titik. Menjadi ayah dan ibu bukan hanya membahagiakan istri atau suami, tapi memastikan anak-anaknya tumbuh sehat dan tumbuh baik. Ini bukan persoalan main-main. Karena pada saat kita menjadi suami atau istri, pada saat yang sama kita harus juga mengurus anak-anak. Dan memadukan hal ini bukan perkara gampang. Belum lagi kalau kita bicara karir, belum lagi kita bicara dakwah, belum lagi kita bicara politik, belum bicara pengembangan ekonomi di luar sana. Oleh karena itu, niat kuat mengasuh anak menjadi sangat penting. Dengan niat kuat, insya Allah cara, metode bisa kita bicarakan. Ada ungkapan sana, kalau kau punya niat, maka akan ketemu cara. Kalau tidak ketemu cara, berarti tidak punya niat. Ingat nih, kalau kau punya niat, insya Allah ketemu cara. Tapi kenapa tidak ketemu cara? Karena bisa jadi engkau tidak niat. Ya, setelah poin pertama, niat, tadi karena kita udah bahas urgensi, berikutnya adalah apa sih pengasuhan itu? Sebenarnya pengasuhan adalah seluruh tindakan kita, perkataan, cara kita mendidik, bahkan cara kita bertindak di rumah yang menjadi sebuah proses yang terbiasa waktu mendidik dan mengasuh anak. Jadi bukan sekedar waktu kita nasihati, tapi seluruh keseluruhan kegiatan kita waktu mengasuh anak, itulah yang disebut dengan pola asuh dan pengasuhan. Waktu kita bicara, waktu kita bertindak, waktu kita menyuruh, waktu kita melarang, dan seterusnya, waktu kita nasihati, cara kita nasihati, dan seluruh perbuatan kita di rumah adalah
pola asuh dan pengasuhan. Jadi di konteks ini adalah bukan sekedar apa yang kita katakan, tapi keseluruhan yang kita kerjakan adalah bagian dari pengasuhan. Banyak sering saya sampaikan, pengasuhan sesungguhnya dimulai dari diri sendiri. Orang yang gagal dengan dirinya tidak akan membuat sukses orang lain. Ingat nih, orang yang gagal dengan dirinya tidak mungkin membuat orang lain sukses. Makanya ada rumus sukses itu, rumus sukses dari orang sukses dan rumus sukses dari orang gagal. Hati-hati dikasih rumus sukses dari orang gagal. Seorang ayah ibu yang gagal dengan dirinya tidak akan membuat sukses untuk anak-anaknya. Bagaimana ia sukses anak-anaknya sementara dia gagal untuk dirinya? Makanya ada di konsep kepemimpinan itu, seorang pemimpin tidak akan bisa memimpin kalau sementara dia belum bisa memimpin dirinya, atau dia belum selesai dengan dirinya. Nah, kita ulangi lagi ya. Jadi pengasuhan adalah seluruh tindakan, seluruh kebiasaan, seluruh perkataan yang kita lakukan dalam mengasuh anak adalah pengasuhan dan pola asuh. Kalau pola asuh dan pengasuhan ini baik, insya Allah hasilnya baik. Kalau pola asuh dan pengasuhan itu buruk, ya hasilnya menjadi buruk, naudzubillah. Kabar buruknya, banyak ayah, banyak ibu yang tidak sadar bahwa pola asuhnya itu buruk. Dan sementara kejadian buruk berulang, tetap aja yang salah bukan dirinya, tapi anaknya. Rumus ini menjadi bahaya karena sementara yang salah pola asuh, tapi sementara yang disalahkan objeknya. Oleh karena itu, ayo kita terus mengevaluasi diri. Kalau ada apa-apa di rumah, maka sebelum kita bicara anak, kita bicara tentang diri kita sendiri. Ya, itu kedua tentang pengasuhan. Nah, nomor 3, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terutama ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Kalau kita sudah mengerti tentang pengasuhan demikian ini, maka langkah berikutnya adalah bagaimana kita mengasuh anak. Tapi sebelum itu, saya ingin sampaikan beberapa hal yang menguatkan kita supaya kita mengambil peran pengasuhan ini. Misalnya hadis Rasulullah SAW, "Man ala jariyatain hatta tablugha kana ma'i fil jannati hakata." Kata Rasulullah, yang artinya barang siapa yang mengasuh 2 putrinya sampai balik, maka ia bersamaku kelak di surga. Masya Allah. Seorang ayah ibu yang mau menekuni anaknya, di konteks ini ada 2 wanita yang mau menekuni sampai balik, maka ia mendapatkan fadilah bersama Rasulullah kelak di surga. Masya Allah. Karena memang bukan main. Nah, di konteks ini ada disebut 2 wanita, bukan laki yang perempuan, tapi bukan berarti kalau mengasuh laki-laki fadilahnya nggak ada. Insya Allah dikiaskan dengan yang perempuan. Ini disebutkan karena memang demikian beratnya mengasuh perempuan. Betapa besarnya fadilah bagi seorang ayah ibu yang mau mendedikasikan dirinya untuk mengasuh putranya atau mengasuh putrinya bersama Rasulullah SAW. Demikian juga misalnya kita dapati dalam bentuk yang perintah tegas. Allah Ta'ala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kewajiban pertama seorang ayah dan ibu, seorang suami, adalah menjaga istrinya, menjaga keluarganya dari api neraka. Saya sering bertanya kepada jamaah di beberapa kesempatan, kepada jamaah laki-laki, apa kewajiban pertama seorang ayah? Banyak di antara mereka yang menjawab, mencari nafkah. Ini adalah jawaban fatal. Karena begitu kewajiban pertama mencari nafkah, maka fokus utamanya mencari nafkah. Habis waktunya cari nafkah, sementara anaknya diurus oleh orang lain. Anaknya betul gemuk-gemuk besar-besar, tapi mentalnya rapuh karena tidak diurus dengan sangat baik. Imam Baihaqi di bukunya Syu'abul Iman mengisyaratkan kewajiban pertama seorang ayah adalah menjaga pasangannya dan anak-anaknya atau keluarganya dari api neraka. Mendidik mereka, mengasuh mereka agar jadi orang soleh dan salihah. Jadi kalau ini kita pahami, maka insya Allah tidak ada yang mengesampaikan urusan pengasuhan, karena ternyata perintah dari Al-Quran merupakan kewajiban pertama seorang ayah, baik termasuk dalamnya seorang ibu terhadap anaknya, yakni mendidik mereka hingga menjadi orang soleh dan salihah dan terjauh dari api neraka. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya
dari satu hadis dan 2 ayat ini cukup menguatkan kita untuk mau mengambil peran pengasuhan. Poin ketiga, apa tujuan pengasuhan? Insyaallah ya, ini kajian kita berpoin, meskipun tidak pakai slide dan tidak pakai simulasi, kami harapkan ini bisa dipahami dengan baik dan terstruktur. Ada urgensi, ada definisi, yang ketiga ada tujuan. Apa tujuan? Banyak sekali literatur yang menjelaskan tujuan, dan di konteks ini kita harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa tujuan orang mengasuh anak? Kalau saya sebutkan, tujuannya adalah persis di ayat tadi saya sebutkan, qu anfusakum wa ahlikum nar. Tujuan pengasuhan adalah agar melahirkan generasi yang salih dan salihah, yang kelak selamat dari api neraka. Kalau menggunakan bahasa yang modern, tujuan pengasuhan dalam Islam adalah melahirkan generasi yang soleh dan kompeten. Saya ulangi lagi, tujuan pengasuhan adalah melahirkan generasi yang soleh dan kompeten. Soleh merujuk kepada 5 kualifikasi kesolehan yang paling vital. Yang pertama, akidahnya benar, tidak ada syirik, naudzubillah. Konsepsi pemahaman agamanya baik, menggunakan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Imannya atau akidahnya hidup, sehingga bisa menggerakkan anggota tubuhnya untuk taat kepada Allah. Akidah atau iman yang baik berarti maknanya apa tadi? Konsepsinya benar, mengikuti konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Bersih dari segala macam bentuk syirik, tidak bercampur syirik, salimul akidah namanya. Terus juga akidahnya atau imannya hidup, bisa menggerakkan anggota badannya untuk taat. Itu namanya benar akidahnya. Yang kedua, benar ibadahnya. Seorang generasi anak yang ibadahnya baik. Nah, Masya Allah, di konteks ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sedang menghadapi satu generasi baru yang punya kesempatan untuk berkembang kognitifnya. Gizinya baik, kesempatan pendidikannya baik, kognitifnya baik, tapi di sini ibadah menjadi tantangan. Sementara ngejar pendidikan setinggi-tingginya, tapi terkadang ibadah diabaikan. Naudzubillah min dzalik. Tidak. Sebelum bicara itu, kita pastikan anak kita harus ibadahnya baik, taat beribadah, mulai dari sholat, puasa, ya nanti kalau besar ada zakat, termasuk ibadah-ibadah yang lain, termasuk yang sunnah-sunnah. Alangkah nestapanya seorang ayah ibu yang melahirkan anak yang pintar, sekolahnya tinggi tapi ibadahnya kacau. Kita bisa katakan ayah ibu itu nggak butuh anak kaya sebenarnya, karena waktu dia kaya bapak ibunya sudah tua, dan waktu bapak ibunya tua juga nggak bisa menikmati kekayaan anaknya. Yang paling penting itu adalah anaknya soleh. Nah, insya Allah kalau soleh maka kaya insya Allah. Kenapa? Karena yang dibutuhkan seorang ayah dari anaknya adalah doa. Wa waladin sholihin yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakannya. Doa anak soleh yang paling dibutuhkan dari seorang orang tua dari anaknya apa? Kebajikannya. Karena kalau orang tua bisa melahirkan anak soleh, maka insya Allah seluruh kebajikan anak soleh ini ngalir ke ayahnya. Jadi kebaikan untuk anaknya. Bisa jadi lebih daripada itu, syafaat anaknya. Masya Allah, ternyata anaknya lebih soleh daripada ayahnya atau daripada ibunya. Di akhirat dia bisa mohon kepada Allah mensyafaati ayah ibunya. Tapi naudzubillah kalau anaknya toleh, fasik, pendosa, celaka di dunia, celaka di akhirat. Naudzubillah ya. Yang kedua tadi, kalau soleh kualifikasinya ibadahnya benar. Yang ketiga, muamalahnya benar. Pastikan anak-anak kita itu kalau jajan benar, beli bala-bala 2 yang ngomong 2, bukan beli makan 4 ngomong 2. Naudzubillah. Beli es krim 2 yang ngomongnya 2, bukan ambil es krim 4 ngomongnya 2. Naudzubillah. Muamalah benar dengan teman-temannya bagaimana? Tidak pernah sedikit pun dari kecil makan barang haram karena bertransaksi dengan cara haram. Naudzubillah. Yang nomor 4, kualifikasi soleh adalah akhlaknya mulia. Nah, ini akan menjadi tema besar, akhlak mulia. Gimana hubungan dia dengan orang tuanya? Dan ini menjadi penting. Makanya saya coba perhatikan, kenapa demikian keras atau kuat Quran mendorong
seorang anak untuk taat dan menghormati orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah kepada Allah dan jangan sekutukan ia dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Karena ternyata dasar utama pembangunan akhlak itu adalah apakah mereka atau anak-anak ini hormat nggak sama orang tuanya. Kalau ia sudah kehilangan hormat sama orang tuanya, dia akan kehilangan hormat pada siapapun. Dan kalau ia sudah kehilangan hormat dari siapapun, maka dia tidak akan pernah jadi siapapun. Gitu. Akhlaknya mulia, hormat, jujur, sopan, amanah, dan seterusnya. Oke, itu keempat. Nanti akan kita bahas tentang bicara akhlak. Nomor 5, kualifikasi soleh adalah anak-anak memiliki pemikiran yang islami. Awas, di tengah globalisasi, di tengah revolusi industri yang keempat, di tengah masyarakat 4.0, lahir generasi yang bisa jadi masih ibadah, tapi pemikirannya naudzubillah sesat atau tidak lurus. Tidak harus menjadi orang sesat, tapi tidak lurus juga bagian dari sesuatu yang bahaya. Terjebak pada pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan pemikiran yang baik Ahlussunnah wal Jamaah. Bisa kena liberalisme, bisa kena beberapa pemikiran yang bertentangan, ya, yang sesat, akidah-akidah sesat, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, orang tua memastikan anak-anaknya memiliki pemikiran yang baik. Jadi 5 kualifikasi anak-anak soleh. Pertama, akidahnya benar, ibadahnya benar, muamalahnya baik, akhlaknya mulia, pemikirannya Islam. Setelah itu kita akan bahas kompeten, soleh dan kompeten. Apa sih kompeten itu? Kompeten itu 2. Memiliki keahlian yang baik di bidangnya. Pastikan anak-anak kita memiliki keahlian di bidang tertentu yang membuat dia bisa bertahan hidup. Waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah seorang takut meninggalkan seorang generasi yang ditakuti, yang dikhawatirkan atas nasib mereka. Harus punya keahlian membuat mereka bisa bertahan hidup, bahkan bisa menguatkan agamanya. Bisa ahli matematik, ahli kesehatan, ahli apa saja yang biasanya akhirnya terkait dengan profesi dan pekerjaan. Inilah nanti betapa pentingnya anak-anak kita perlu pendidikan yang tinggi, perlu les, perlu skill, perlu kompetisi, perlu pengembangan hobi, pengembangan bakat, dan seterusnya. Yang kedua, punya keahlian tertentu. Yang kedua adalah berkembang leadershipnya dan komunikasinya. Leadership sekarang ini telah menjadi kompetensi berdiri sendiri. Kenapa? Karena ada rumus. Orang tidak mungkin besar dengan dirinya. Orang selalu besar dengan orang lain. Dan leadership adalah kapasitas yang dipakai untuk membuat dirinya bisa menjadi besar bersama orang lain. Karena leadership adalah kemampuan pengaruh orang untuk tujuan bersama. Demikian dalamnya ada komunikasi, karena hampir leadership tidak bisa dilepaskan dari komunikasi. Ulangi lagi ya. Tujuan pengasuhan adalah melahirkan generasi yang soleh dan kompeten. Soleh 5 kualifikasi, kompeten 2 kualifikasi. Kalau kita paham ini bab, maka nanti seluruh pola asuh dan kegiatan pengasuhan akan kita arahkan ke sini. Jadi ingat, pengasuhan bukan melahirkan anak pintar saja, bukan melahirkan anak yang nilainya tinggi saja, karena itu bukan segalanya. Itu penting, tapi bukan segalanya. Bukan anak yang nilai matematiknya tinggi, bukan. Itu penting, tapi bukan segalanya. Bukan melahirkan anak ranking 1, itu penting, tapi dia bukan segalanya. Ada kesolehan, ada kompetensi. Bahkan nanti kalau kita bahas kompetensi, nanti ada kompetensi non-kognitif yang jauh lebih penting daripada kompetensi kognitif yang porsinya hanya 20% untuk kontribusi terhadap kesuksesan karir. Jemaah yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan ke poin berikutnya, tapi izinkan saya untuk sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan di part yang kedua. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.